Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisu sawa'a." Mereka itu tidak sama, itu ahlul kitab tidak sama. Maksudnya setelah Allah menyebutkan tentang bagaimana keburukan mereka, bagaimana bejatnya mereka, dan itu adalah kebanyakan mereka, ya. Kebanyakan mereka seperti itu. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayat 110, kata Allah, walau aman ahlul kitab lakana khairal lahum. Seandainya ahlul kitab beramal tentu baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, namun kebanyakan mereka fasik. Artinya yang beriman dari ahlul kitab, dari Yahudi menjadi muslim atau dari Nasrani menjadi muslim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi setelah Allah menyebutkan rusaknya mereka, kebanyakan mereka, maka Allah dengan insaf, dengan keadilan menyebutkan ada di antara mereka yang beriman. Ada di antara mereka yang beriman. Seperti Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Allah berfirman, "Laisu sawa," mereka tidak sama. Tidak semuanya kafir. Tidak semuanya bejat. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahlul kitab ada golongan yang mereka lurus, qa'imah, tegak. Yatluna ayatillahi, mereka membaca ayat-ayat Allah. Ana al-lail, di waktu-waktu malam. Wa hum yasjudun, dan mereka dalam kondisi sujud. Mereka ini kemudian Allah sebutkan sifat mereka lagi pada ayat berikutnya 14. Bukan cuma mereka baca ayat Allah di malam hari, bukan cuma sujud. Mereka juga ayat ke-14, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyeru kepada kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah, melarang dari kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka cepat dalam melakukan kebajikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah orang-orang yang saleh. Syekh Al-Amin Shinqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan menyebutkan ayat-ayat semisal dengan ayat ini yang memuji sekelompok ahlul kitab yang mereka beriman, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 121, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih." Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu Taurat atau Injil, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca Taurat dan Injil dengan pembacaan yang benar, atau maknanya mereka mengikuti, karena tilawah bisa maknanya membaca, tilawah bisa maknanya mengamalkan. Dan mereka mengamalkan Taurat dan Injil dengan benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sama, yang dipuji sama, sekelompok ahlul kitab yang beriman. Kemudian juga dalam surat Ali Imran 199 Allah berfirman, "Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila." Sungguhnya di antara ahlul kitab, sungguh ada orang yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan juga beriman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaihim, dan juga beriman kepada kitab mereka, yaitu Taurat maupun Injil. Khashi'ina lillah, mereka tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak pernah menjual ayat-ayat Allah dengan dunia yang sedikit. Yaitu mereka akhirnya masuk Islam. Mereka akhirnya masuk Islam karena mereka beriman kepada Taurat, kepada Injil, dan juga kepada kitab yang diturunkan kepada kalian, itu Al-Qur'an. Demikian dalam surat Ar-Ra'd ayat 36 Allah berfirman, "Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik." Dan orang-orang yang kami berikan kitab suci kepada mereka, mereka gembira dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, yaitu mereka senang dengan Al-Qur'an dan mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-An'am 114 kata Allah, "Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq." Dan orang-orang yang kami turunkan Taurat atau Injil, mereka mengetahui
bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah, dari Rabbmu dengan kebenaran. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan mereka ahlul kitab, mereka juga beribadah, mereka sujud. Kata Allah, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya jika dibacakan ayat-ayat Allah maka mereka pun sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka sujud sementara mereka menangis dan mereka bertambah kekhusyuan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka bahkan di antara mereka ada yang jika dibacakan Taurat, Injil mereka menangis. Ya. Orang-orang solihin di zaman sebelum kita dari kaum Nabi Musa ataupun Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga dalam ayat yang lain menunjukkan mereka menangis tatkala dibacakan ayat-ayat Allah. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Dan jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Nasara atau Yahudi yang mendengar, atau Nasara yang mendengar Al-Quran dibacakan, tara a'yunahum tafidhu minad dam'i, kau melihat mereka menangis mimma arafu minal haqq, karena mereka tahu akan kebenaran. Dan ini sama seperti yang dialami oleh Najasyi ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, maka Najasyi pun menangis dan akhirnya dia pun masuk Islam karena dia tahu kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Demikian juga dalam surat Qasas, ya. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi mu'minun. Kemudian wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qabli muslimin. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Kata Allah, dan orang-orang yang memberikan Alkitab, yaitu Taurat maupun Injil sebelumnya, dan mereka beriman dengan Taurat dan Injil tersebut. Mereka beriman juga dengan Al-Qur'an. Wa idza yutla alaihim, jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka berkata amanna bih, kami beriman kepada Al-Qur'an, innahul haqqu min rabbina, ini adalah kebenaran Rabb kami, yaitu mereka beriman kepada Al-Qur'an. Inna kunna min qablihi muslimin, dan kami sebelumnya telah Islam, yaitu tunduk kepada Taurat maupun Injil. Kata Allah setelah itu, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran 2 kali karena kesabaran mereka. Ini ayat-ayat dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Munshinqiti rahimahullah tentang ayat-ayat semisal, dan ini namanya tafsir Quran dengan Quran. Yang di mana ayat-ayat tersebut memuji sekelompok golongan ahlul kitab yang ternyata mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhirat, mereka salat malam, mereka beramar ma'ruf, mereka bernahi mungkar, mereka menangis kalau dibacakan Taurat dan Injil, dan mereka juga menangis dibacakan Al-Qur'anul Karim, dan mereka bersabar untuk meninggalkan kaum mereka untuk masuk Islam, maka mereka ini dapat ganjaran 2 kali. Maka kata Allah, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu dapat ganjaran 2 kali karena kesabaran mereka. Tidak mudah untuk bersabar meninggalkan agama mereka, agama Yahudi atau agama Nasrani. Kalau meninggalkan agama Yahudi pasti dikucilkan, karena Yahudi menganggap mereka adalah satu-satunya suku yang dicintai oleh Allah, yang lainnya adalah suku-suku seperti hewan aja. Bagaimana dia keluar dari suatu suku yang dipilih oleh Allah kepada suku orang awam? Sehingga ini perlu kesabaran untuk meninggalkan sukunya. Demikian Nasara, tidak mudah meninggalkan Nasara, karena meninggalkan mungkin hidup kekeluargaan, kenyamanan, kesenangan, kemudian berpindah pada agama yang baru. Tapi mereka akan mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran selama mereka di atas agama mereka, Yahudi atau Nasrani, kemudian ganjaran setelah mereka masuk apa? Islam. Itulah yang Rasulullah tawarkan kepada Heraklius. Kata Rasulullah SAW, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Wahai Heraklius, masuklah Islam, Allah akan berikan kau ganjaran 2 kali, double di antara kebaikan, yaitu engkau akan mendapatkan ganjaran 2 kali. Wa in tawallait fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin. Tapi kalau kau berpaling, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ternyata Heraklius memilih dunia, dia milih jabatannya sehingga dia tidak mau beriman, sehingga dia akan menanggung dosa rakyatnya Romawi semua yang tetap Nasrani gara-gara dia tidak masuk Islam. Ancaman keras dari Nabi. Tapi kalau kau masuk Islam, kau dapat ganjaran 2 kali. Oleh karena seperti saya pernah sampaikan suatu riwayat, kalau tidak salah
Khalid bin Walid ketika dia mendakwahi seorang pembesar Romawi, panglima Romawi, kemudian didiskusi bersama Khalid bin Walid, kemudian dia berkata, panglima tersebut, "Wahai Khalid, apa benar kalau saya masuk Islam saya akan bisa derajatnya tinggi?" Ya, atau saya masuk Islam, maksudnya dia bilang saya masuk Islam mulai dari nol, saya rendah, tidak punya pahala apa-apa. Kata Khalid, "Kau siapa bilang kau kalau kau masuk Islam derajatmu tinggi?" Kenapa derajat bisa tinggi? Karena semua kebaikan yang pernah dia lakukan juga dinilai apa? Pahala. Akhirnya dia masuk Islam, akhirnya membelot. Akhirnya bela Islam lawan Romawi. Karena benar kalau orang Nasrani masuk Islam, dia dapat pahala berapa kali? 2 kali. Kalau 2 kali. Baik. Di sini Allah berfirman memuji sekelompok ahlul kitab. Mereka sedikit. Karena Allah minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Segelintir mereka beriman namun mayoritas mereka kafir. Allah sebutkan sifat mereka. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail. Ahlul kitab yang mereka berdiri, mereka tegak, mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ana al-lail, yaitu di tengah malam, ya. Ana bisa jamak dari inyun, ya, atau jamak. Jadi ana itu adalah maksudnya potongan-potongan waktu. Potongan-potongan waktu, ya. Jamak dari ana adalah jamak, mufradnya bisa inyun, bisa inan, ya. Yaitu suatu waktu dari zaman, yaitu mereka membaca berwaktu-waktu di malam hari, ya, untuk baca kitab mereka, Taurat atau Injil. Di sini ada 2 pendapat tentang ayat ini. Apakah ini ayat maksudnya bercerita tentang ahlul kitab yang sudah masuk Islam, kemudian mereka salat malam, ataukah menceritakan tentang mereka ketika masih dalam agama Yahudi atau Nasrani mereka salat malam? Ya. Ataukah cerita tentang mereka setelah masuk Islam? 2 pendapat di kalangan para ahlu tafsir. Dua-duanya benar, maksudnya salat malam bukan hanya berlaku pada kita. Umat terdahulu juga ada salatnya, hanya saja sekarang salatnya ditinggalkan. Kata Allah, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahwat." Maka setelah itu muncul generasi generasi yang rusak, adha'us salat, yang mereka meninggalkan salat, wa taba'us syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga salat mereka lupakan sama sekali. Sehingga hilang salat dari Yahudi maupun Nasrani. Saya enggak tahu Yahudi apa masih ada sisa-sisa salat. Kalau Nasrani yang kita lihat selama ini tidak ada sisa-sisa apa? Salat. Mungkin ada sekelompok sedikit yang masih salat, mungkin masih ada, tapi secara umum salat sudah mereka lupakan. Padahal syariat salat sudah ada sejak zaman-zaman Nabi sebelumnya, terdahulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya kalian salat malam, karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum apa? Kalian. Nabi Daud alaihissalam, Rasulullah bersabda, "Afdhalus salat salatu Daud." Sebaik-baik salat malam salatnya Daud. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud salat setengah malam, wa yusalli sulusahu, dan dia salat sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan dia tidur lagi seperempat malam. Jadi Nabi Daud salat malam enggak? Salat malam. Jadi ahlul kitab mereka di antara mereka salat malam, dan disebutkan sebagian ulama mengatakan ini cerita tentang mereka sebelum masuk Islam. Memang mereka orang-orang saleh dan mereka sering salat malam, dan mereka sering salat malam di tempat-tempat kuil-kuil mereka, dan itu kebiasaan mereka. Dan mereka tadi sudah kita bacakan, mereka sujud, mereka menangis. Ayat-ayat tadi kita bacakan tentang bahwasanya salat malam bukan cuma kita aja dulu. Orang-orang terdahulu juga di antara mereka ada yang salat malam. Menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah bukan cuma orang Islam saja, orang terdahulu juga mendengar Taurat dan Injil, mereka juga menangis. Yakhirruna lil adqani sujada. Ya. Yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka sujud, mereka menangis, dan mereka bertambah khusyuk, ya. Wallahu alam bisawab. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya kondisi mereka setelah masuk Islam, mereka rajin ibadah, ya. Karena mereka masuk Islam di atas ilmu. Sebelumnya mereka sudah menanti-nanti kedatangan seorang nabi, kemudian mereka masuk Islam di atas ilmu. Jadi bukan seperti mu'allaf yang tidak ngerti apa-apa, enggak. Mereka ini cerita tentang sekelompok ahlul kitab yang mereka sudah punya ilmu, sehingga ketika mereka masuk Islam, mereka langsung semangat beribadah. Wallahu alam bisawab. Ini 2 pendapat, dua-duanya benar, ya. Artinya mereka sebelum masuk Islam juga mereka rajin ibadah, setelah masuk Islam mereka juga rajin ibadah, ya.
Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail. Mereka baca Al-Qur'an di malam hari. Ini atau baca Taurat dan Injil di malam hari. Ini di antara dalil tentang keutamaan membaca Al-Qur'an di malam hari ya. Baca Quran di siang hari juga bagus, tapi di malam hari lebih afdal ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus bihi qalila aw zid alaihi wartil qur'ana tartila ya. Waratil qur'ana tartila. Kata Allah, bangunlah di malam hari sungguhnya dan bacalah Quran di malam hari. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Dan sungguhnya baca Quran di malam hari, salat di malam hari lebih mengena ya. Jadi kalau kita ada waktu bangun malam, tidak harus salat malam. Kalau bisa salat malam sambil baca Quran bagus. Kalau bangun untuk baca Quran aja juga bagus. Baca Quran di malam hari dianjurkan, dan sebaik-baik waktu baca Quran adalah ketika sedang salat. Tapi kalau sekedar baca lebih bagus malam hari daripada siang hari karena lebih mengena. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallam, Al-Qur'an was-shaum yushaffa'ani atau yashfa'ani. Sungguhnya salat dan puasa, sungguhnya Quran dan puasa memberi syafaat. Maka Al-Qur'an berkata, ya Rabbi mana'tuhu minan naum fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur malam. Berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepada orang ini. Al-Quran berkata demikian. Karena orang ini kurang tidurnya karena baca Al-Quran. Kita kurang tidur atau sebagian kita kurang tidur karena baca berita. Baca YouTube. Apakah YouTube akan memberi syafaat? YouTube, Google apalagi. Dan lain-lain. TikTok apalagi. TikTok, YouTube, Google. Instagram, terus Twitter dan lain-lainnya, teman-temannya, wa akhwatuha dan teman-temannya. Kamu mendapat syafaat baca Quran di malam hari. Kata Al-Quran, Rabbi mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Ya Rabb, aku telah mencegah dia dari tidur malam. Bila kesempatan untuk memberi syafaat kepadanya. Maka di antara sifat mereka, mereka baca Quran di malam hari atau baca kitab mereka di malam hari. Tergantung tafsirnya. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka baca Alkitab atau Injil atau Al-Quran di tengah malam. Wa hum yasjudun, dan mereka juga sujud. Mereka juga salat ya. Mereka juga salat. Adapun jadi dalam salat mana yang lebih terbaik? Apakah berdiri atau sujud? Khilaf di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdal dalam salat? Berdiri atau sujud? Maka Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tergantung. Dua-duanya mulia. Berdiri terbaik, ditinjau dari itulah tempat baca Quran. Tempat baca Quran. Karena enggak boleh kita baca Quran ketika rukuk maupun sujud. Tetapi sujud terbaik dari sisi karena dia terdekat, kondisi terdekat dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Jadi dua-duanya afdal. Ya. Ada yang dengan memperpanjang salat malam dengan memperpanjang berdiri sehingga dia sering baca Quran dalam berdiri tersebut. Ada yang salat malam dengan berbanyak sujud. Dengan berbanyak apa? Sujud. Dua-duanya ada sisi kelebihan. Dan inilah dua rukun yang paling terbaik dalam salat, berdiri dan sujud. Berdiri karena ada baca Quran, sujud karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dua-duanya di sini. Ya, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, mereka baca Quran di malam hari, wa hum yasjudun maksudnya mereka sedang salat, yaitu mereka baca Quran ketika sedang berdiri, kemudian juga mereka sujud. Wa hum yasjudun maksudnya mereka sedang sujud, maksudnya mereka dalam kondisi salat. Mereka juga bersujud. Jadi mereka berdiri dan sujud. Makanya kalau kita baca cerita tentang Heraklius, memang kisah tragis. Saya sudah ada ceramah khusus ya, kisah tragis Heraklius. Bagaimana dia berilmu, sudah menanti-nanti kedatangan Rasulullah. Ketika datang Nabi yang dia nanti-nantikan sesuai dengan ilmu yang dia dapati, dia malah tidak beriman. Gara-gara dunia. Karena dia takut dia dilengsarkan oleh rakyatnya dari singgasananya. Dia takut. Akhirnya dia pilih dunia. Taib. Allah berfirman setelah itu,
tentang sifat mereka ayat 114, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka tidak mencukupkan diri mereka hanya sekedar beriman kepada Allah dan hari akhirat saja, tapi mereka juga ingin menularkan kebahagiaan mereka kepada orang lain. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyeru kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mereka mencegah dari keburukan. Ini harusnya kita berusaha memiliki sifat ini juga. Allah telah berfirman pada ayat sebelumnya sudah kita bahas, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Apa sifat kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Ternyata ahlul kitab mereka juga dahulu demikian. Maka seorang jangan batasi untuk dirinya sendiri. Dia berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang dia bisa dilakukan. Paling tidak buat anak istrinya dia bagi kebaikan. Kalau bisa tetangganya, kalau bisa karib kerabatnya, kalau bisa kawannya. Berusaha. Kalau ada kemungkaran dia tegur dengan baik. Ya. Dua-duanya dilakukan. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kemungkaran. Sampai kalau memang sudah tidak bisa lagi manfaat, ya sudah. Ya. Allah berfirman, "Alaikum anfusakum. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Kalau kalian sudah berusaha ternyata enggak ada yang mau dengar, enggak ada faedahnya, diejek-ejek, dicuekin, ya sudah. Alaikum anfusakum, sibuk diri kalian sendiri. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Mereka sesat tidak akan beri mudarat kepada kalian. Ini kalau sudah kita berusaha. Ada kondisi di mana kita ngomong pun enggak ada yang dengar, percuma. Sampaikan juga orang sudah hawa nafsu, bersampaikan pun percuma, ya. Percuma. Kalau sudah bertentang hawa nafsu, mau bilang apapun enggak dipedulikan. Kalau sudah begitu ya sudah. Jaga diri, ya. Tapi selama masih bisa ada yang mendengar, masih bisa ada yang nasihati, sampaikan. Sehingga ma'dziratan ila rabbikum, dan kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi di Bani Israel, di antara nenek moyang mereka ada yang melakukan pelanggaran, mengambil ikan pada hari Sabtu. Mereka sebagian menangkap ikan dengan pasang jaring pada hari Jumat, atau gali-gali lubang pada hari Jumat, hari Sabtu ikannya masuk jaring, hari Ahad mereka ambil. Ini suatu trik menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang jangan ambil ikan hari Sabtu. Kata mereka enggak, hari Sabtu kita libur, tapi pasang jaringnya hari apa? Hari Jumat. Ngambil ikannya hari Ahad. Akhirnya ada yang tegur. Kenapa kalian begini? Ada yang tegur, yang menegur ditegur lagi sama yang tidak menegur. Mereka 3 kelompok. Satu yang melakukan, satu yang menegur, satu mendiamkan. Yang mendiamkan menegur yang menegur. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kata mereka yang diam ini, ngapain tegur-tegur mereka? Ngapain? Enggak akan dengar. Coba, enggak akan dengar. Apa kata yang menegur? Ma'dziratun ila rabbikum. Agar saya punya uzur di hadapan Allah. Yang penting saya sampaikan. Ini sudah sampai. Jadi kita sampaikan baik-baik, bukan berarti kita harus lebih baik daripada orang yang kita sampaikan. Bisa jadi orang yang melakukan kesalahan lebih baik daripada kita, cuma kita fungsinya nyampein. Yang penting kalau Allah hisab kita sudah pernah nyampaikan. Kita ini siapa? Banyak kekurangan. Ya. Banyak kadang saya tegur orang, saya bilang sama dia, bukan berarti saya lebih alim dari engkau lebih alim, lebih baik, kau lebih banyak, mungkin lebih banyak dakwahnya, tapi sekedar saya punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampaikan sudah, mau ikut silakan, enggak juga enggak apa-apa ya. Baik, jadi selama kita bisa beramar nahi munkar maka lakukanlah. Sampai kalau sudah tidak ada yang dengar baru kita amalkan firman Allah, alaikum anfusakum. Sibuklah diri kalian, pikir diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Yang sesat setelah itu tidak akan beri mudarat kepada kalian. Jadi ciri mereka tidak bukan hanya beriman kepada Allah dan akhirat, tapi mereka juga mikir orang sekitarnya. Mereka dakwah. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka cepat dalam kebaikan. Seharusnya kalau kita lihat secara bahasa, fi artinya pada. Kalau kita artikan wa yusari'una fil khairat,
mereka bersegera pada kebaikan. Seharusnya kalau kita ikut bahasa itu ila. Wa yusari'una ilal khairat. Mereka bersegera menuju kebaikan. Harusnya kan gitu. Seperti firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah ila menuju ampunan Allah dan menuju surga. Jadi sari'u itu pasangannya ila. Tapi dalam ayat ini Allah pasangkan dengan fi. Ini kayaknya ada tadmin, ya, maknanya ada mengandung makna, dan ini metode dalam Al-Qur'an ada mengandung makna yang lain. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa yusari'una fil khairat, mereka cepat pada kebaikan. Maksudnya mereka punya sifat orang ahlul kitab ini yang beriman ini. Mereka kalau ada kebaikan mereka cepat menujunya, sekaligus ketika mereka sudah masuk dalam kebaikan mereka juga cepat melakukannya. Bukan cuma semangat ngaji aja sampai tempat pengajian tidur, enggak. Paling duluan sampai tempat pengajian tidur, enggak. Bukannya nyindir, cuma mau kasih tahu. Jadi semangat menuju ke sana, ketika sudah masuk dalam ibadah juga semangat, itu maksudnya. Bukan semangat, mau haji semangat, sampai haji sana ternyata hajinya enggak benar. Ngobrol melulu, hajian Instagram melulu, selfie melulu. Enggak, kau cepat dalam melakukan kau cepat menuju kebajikan, dan ketika sudah melakukan kebajikan juga cepat dalam melakukan apa? Kebajikan, semangat. Makanya mereka disifati dengan fi wa yusari'una fil khairat. Mereka cepat dalam melakukan apa? Kebajikan. Semangat menuju kebajikan dan juga bersegera ketika melakukan apa? Kebajikan. Maka seorang berusaha mengumpulkan keduanya. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah orang-orang yang saleh. Mereka orang-orang yang saleh. Yang saleh, subhanallah. Wa saleh masuk surga. Orang yang baik. Orang saleh itu adalah orang yang, secara singkat apa definisi saleh? Definisi saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Itu orang saleh. Saya sering sampaikan, orang saleh itu menunaikan hak Allah, menunaikan hak manusia. Kalau ada orang hanya menunaikan hak Allah, ternyata hak manusia, hak istri, hak anak tidak ditunaikan, bukan orang saleh. Kalau ada orang hanya menunaikan hak istrinya, menunaikan hak suaminya, menunaikan hak orang tuanya, tapi di hak Allah tidak dia tunaikan, maka bukan orang saleh. Makanya ketika Allah menyebutkan wanita salihat, Allah sebutkan dua-duanya, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita salihah itu wanita-wanita yang qanita, taat dalam ibadah kepada Allah, hak Allah, hafizatun lil ghaib, dan menjaga hak suami. Rasulullah bersabda, lan tuaddiya haqqallah hatta lan tuaddiya al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Tidak mungkin seorang wanita menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Dengar ibu-ibu? Bapak-bapak sudah dengar dari tadi. Ibu-ibu, saya ulangi lagi. Saya tegakkan hujjah. Uzur di hadapan Allah. Mau kerjakan enggak kerjakan terserah ibu-ibu. Wanita saleh itu wanita yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Lan tu'addiyal mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan bisa menegakkan hak Allah, menunaikan hak Allah sampai menunaikan hak suaminya. Jadi mereka ini disifati dengan wa ulaika minas salihin. Mereka orang-orang yang saleh, mengisyaratkan mereka hak Allah mereka tunaikan dengan salat malam, iman, dan mereka juga hak manusia, beramar ma'ruf nahi munkar, dalam kebaikan mereka kerjakan, sehingga mereka termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma yaf'alu min khairin falyukfaruh." Dan apapun kebajikan yang mereka lakukan maka tidak akan diingkari oleh Allah. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Di sini menakjubkan. Di sini ada dua qiraat. Qiraat pertama pakai ya, wa ma yaf'alu, dan apapun yang orang-orang ahlul kitab tadi yang beriman tadi lakukan min khairin, kebaikan apapun, karena di sini nakirah dalam konteks syarat, ya, memberikan faedah keumuman. Jadi kalau nakirah dalam konteks syarat, dalam konteks nafi, dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan wa ma yaf'alu min khairin falyukfaru, apapun, kebaikan apapun, besar maupun kecil, terlihat maupun tidak terlihat, ya, terang-terangan atau dilakukan sembunyi-sembunyi, sekecil apapun,
kebaikan terkait perkataan, perbuatan, kebaikan hati, apapun kebaikan lakukan, fala yukfaru, tidak bakalan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam qiraat yang lain pakai ta. Wa ma taf'alu, apa yang kalian. Jadi Allah bicara tentang kita yang sedang baca Quran. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, wahai kaum muslimin, wahai para pembaca Al-Qur'an, falan tukfaru, kalian tidak akan diingkari. Tidak akan diingkari. Yaitu Allah akan memberi balasan. Di sini kata Tahir bin Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di antara untuk menenangkan para pelaku kebaikan dan dalam rangka untuk menenangkan hati mereka, memotivasi mereka, Allah terkadang mensifati perbuatan mereka seperti hutang. Kata Allah, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dalam surat Taghabun kata Allah, kalau kalian memberi hutangan kepada Allah dengan hutang yang baik, hutang yang baik maksudnya kalian ikhlas, tidak ambil riba, ya, tidak ngungkit-ngungkit, itu namanya memberi hutang yang baik. Nanti ada apa? Itu namanya hutang yang baik, ya. Memberi hutang bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Ada program Qardun Hasan, ternyata cari untung. Ini bukan Qardun Hasan. Ini Qardun sayyi'un, ya. Qardun Hasan itu tadi. Kata Allah, in tuqridullaha qardan hasanan, kalau kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya kalian itu memberi bantuan, kalian membantu orang susah, Allah menganggap perbuatan kalian tersebut sedekah, Allah anggap bagi dia hutang. Supaya kalian tenang, kalau hutang pasti dibalas atau tidak? Pasti dibayar atau tidak? Bayar. Karena yang berhutang kepada kalian adalah yang maha kaya. Jadi Allah anggap sedekah kita yang kita berikan sebagai hutang yang harus Allah bayar. Makanya terkadang Allah namakan dengan hutang yang harus saya bayar. Terkadang Allah menamakan dengan ujur, upah. Yaitu kalian beramal soleh, ini upah yang harus saya upahin. Padahal tidak ada kewajiban bagi Allah. Cuma Allah menamakan dengan nama-nama tersebut supaya kalian tenang bahwasanya akan ada balasannya. Sama seperti ini, makanya Allah mengatakan, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum. Kalau kalian beri pinjaman kepada Allah, Allah akan ganti pinjaman tersebut. Bahkan Allah berlipat-lipat, Allah bayar dengan riba. Allah bayar dengan apa? Riba syar'i, hari kiamat nanti. Jadi di dunia juga Allah ganti berlipat-lipat. Yudha'ifu lakum, Allah akan lipat gandakan untuk kalian. Wa yaghfir lakum, bukan cuma dibalas kebaikan, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah mengatakan wallahu syakurun halim. Allah syakur. Apa itu syakur? Yang maha memberi kebaikan yang banyak dengan sebab sedikit. Yang membalas kebaikan yang banyak dengan amal yang sedikit. Makanya Allah disebut syakur. Maka di sini Allah ingatkan, apapun yang kalian lakukan, falan yukfaru, tidak akan kufur. Allah tidak kufur. Di antara sifat buruk adalah kufur nikmat. Lupa dengan kebaikan orang, mengingkari kebaikan orang. Allah seakan-akan posisikan dirinya, kalau saya sampai tidak beri balasan kepada kalian, saya seperti kufur nikmat. Padahal tidak ada kufur nikmat bagi Allah, karena semua kenikmatan juga dari siapa? Allah. Jadi sekedar Allah memposisikan agar kita tenang bahwasanya apapun yang kita lakukan atau yang mereka lakukan, sekecil apapun tidak akan dilupakan oleh Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah. Ini metode Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menamakan qardun, utang, Allah namakan ajar, upah, gaji, Allah namakan kalau dia tidak memberi balasan kufrun nikmah, seperti kufur. Falan yukfaru, maka sifat Allah asy-syakur, maha membalas kebaikan yang banyak, membalas amal sedikit dengan kebaikan yang banyak. Kemudian kata Allah, wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah maha mengetahui siapa yang bertakwa. Isyarat kalau kalian melakukan kebajikan harus dengan takwa. Usahakan dengan takwa. Ada orang melakukan kebajikan tapi tidak dengan bertakwa, niatnya enggak benar. Allah tahu mana yang bertakwa, mana yang tidak bertakwa. Allah tahu. Terkadang sesuatu yang sedikit menjadi besar gara-gara takwa. Terkadang sesuatu yang besar tidak ada nilainya gara-gara tidak bertakwa. Ini syarat untuk kita ikhlas dalam beramal soleh. Yang penting Allah sudah tahu, selesai. Yang penting tahu niat saya sudah selesai. Tidak perlu kita menanti pengakuan netizen. Tidak perlu menanti validasi dari netizen. Bikin opini supaya kita seakan-akan orang yang wow. Tidak perlu. Bikin opini sama Allah, bukan sama netizen. Tidak perlu dari netizen. Tidak perlu.
Wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui siapa yang bertakwa. Tapi ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala 116, Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Seperti biasa metode Allah setelah menyebutkan subhanallah. Jadi demikian metode Allah, kalau sebut neraka Allah sebut surga. Kalau sebut orang mukmin Allah sebut orang kafir. Tadi setelah menyebut ciri-ciri orang ahlul kitab yang bejat dan kurang ajar, Allah sebutkan ciri ahlul kitab yang baik dan saleh, yang akhirnya masuk apa? Islam. Tadi Allah setelah menyebutkan tentang orang-orang beriman, bagaimana ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, dan Allah akan membalas ganjaran mereka. Allah tidak akan lupakan kebaikan mereka, dan Allah akan balas dengan yang lebih banyak. Setelah itu Allah sebutkan tentang orang kafir. Yang kafir. Kata Allah, Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguhnya orang-orang kafir tidak akan bermanfaat anak-anak mereka, harta mereka dan anak-anak mereka kepada Allah sama sekali. Mereka tidak akan bisa menolak azab Allah sama sekali. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam neraka jahanam. Ya. Orang kafir di sini Allah sebutkan tentang harta dan anak. Kali ini adalah dari kepemilikan yang paling diandalkan dalam hidup ini adalah harta dan apa? Anak. Kalau punya harta, misalnya kita ditawan, kita bisa tebus dengan harta. Kalau kita punya anak, kita mau ditawan, kita bisa dibela sama anak. Dan itu yang terjadi di dunia. Apalagi ketika pembicaraan terjadi di kalangan Arab, terjadi perang-perang ya. Dan kalau perang, yang bisa menyelamatkan mereka dua. Kadang anak mereka menyelamatkan ya, dengan berlawan, membela, rela mati untuk bapaknya. Dan itu terjadi di dunia. Atau kalau mereka sudah ketangkap, mereka bisa tebus dengan apa? Harta. Tapi kalau di akhirat percuma. Innal ladzina kafaru, sungguh orang kafir, mesti hartanya banyak, anaknya banyak. Itu zaman dulu, orang kafir zaman dulu. Orang kafir sekarang anaknya enggak ada. Enggak mau punya anak malah. Orang kafir dulu mereka bangga-bangga dengan banyak anak. Sekarang mana mau punya anak? Takut anaknya durhaka. Kenapa? Karena dia juga dulu durhaka. Di luar negeri sana kalau anak marah sama orang tuanya, dia lapor ke negara. Jadilah anak negara. Benar atau tidak? Benar. Yang sudah ibunya sudah melahirkan, sudah nyusuin, sudah urus repot-repot, dia lapor ke negara, orang tua saya gini-ginikan saya, anak itu diambil jadi bin negara. Yang menjadi anak negara. Terus saya ngapain punya anak kalau ujungnya seperti itu? Dia lihat teman-temannya begitu. Terus ngapain saya punya anak? Hanya mereka enggak punya anak. Di antara mereka banyak yang enggak punya anak. Mau kawin juga takut. Kawin nanti repot urusannya. Nanti kalau cerai ada gono gini gono, repot. Mending kumpul kebo. Akhirnya banyak di antara mereka kumpul apa? Kumpul kebo. Kumpul kebo, lapor ke Pak RT, Pak ini kebo saya baru. Selesai. Kalau dia bosan ganti kebo, lupa lagi Pak, saya tukar kebo. Kumpul kebo. Itu terjadi. Ya Allah bicara tentang orang kafir dahulu, anak mereka banyak. Sekarang orang kafir mana mau punya anak? Enggak mau punya anak. Mereka khawatir tersiksa kalau punya anak. Kecuali segelintir mereka. Tapi dahulu anak-anak itu luar biasa, andalan. Kalau perang mereka maju paling depan, mereka rela mati demi bapak mereka rela mati bangga kalau mati membela orang tua mereka. Itu orang kafir dulu seperti itu. Di zaman Nabi SAW. Harta mereka, ya. Maka Allah ingatkan, wahai orang kafir, kalau kalian punya anak banyak, punya harta banyak, tidak bermanfaat, tidak bisa menolak siksaan Allah sedikit pun. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak akan bisa menolak azab Allah sedikit pun. Sedikit azab pun tidak bisa ditolak, harta sebanyak apapun. Enggak usah kita lihat di akhirat, di dunia saja. Kalau Allah sudah kasih musibah, harta sebanyak apapun, anak sebanyak apapun tidak bisa menghalangi, enggak bisa. Waktunya sakit, waktunya mati. Sampai saya dengar ada orang kaya raya di satu daerah sangat kaya, disebut namanya, tapi saya enggak ingin sebut namanya. Intinya, waktu musim Covid, sampai dia siapkan helikopter pribadi di samping rumahnya. Pokoknya ada apa-apa tinggal apa? Berangkat. Sampai didatangkan seorang pakar yang saya juga tahu namanya, disebutkan namanya, untuk merawat dia.
Akhirnya dirawat sambil standby helikopter pribadi. Ketika parah, akhirnya dinaikkan di helikopter. Akhirnya mati di atas. Enggak helikopter mau apa? Kopter apa. Kalau sudah waktunya mati tidak ada faedahnya. Mati. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladun minallahi syai'an. Tidak akan bisa menolak azab Allah, hukuman Allah, siksaan Allah, musibah dari Allah sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman tentang bagaimana sialnya mereka di akhirat. Mereka di dunia beramal baik, membantu orang, berbakti sama orang tua, mungkin kasih anak yatim, ngurusin sosial, tapi percuma, enggak ada faedahnya. Kata Allah, "Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya." Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan dalam kehidupan ini, untuk urusan dunia mereka, untuk sosial mereka, untuk kebaikan mereka, seperti apa? Kamathali rihin fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Perumpamaan yang mereka, amal soleh yang mereka kerjakan, harta yang mereka keluarkan, seperti angin yang di dalamnya angin kencang, dalamnya sir. Sir itu ada tafsiran. Ada tafsiran mengatakan sir maksudnya angin yang dingin, sangat dingin. Ya. Sarsaron fi yaumin nahsin mustamir. Ya. Sarsar seperti angin yang menimpa kaum Ad. Angin sangat dingin. Sangat dingin, dicabut kaum Ad, dibawa ke udara, dihantam, angin sangat dingin. Dan itu orang sakit bisa dengan panas, bisa juga dengan dingin. Kalau panas mungkin langsung habis, kalau dingin bertahan, tapi sakitnya luar biasa, menusuk ke tulang-tulang, dan dia bertahan lama sampai mereka dibawa oleh Allah 7 hari 7 sabata layalin samaniyati ayamin husuma. 7 malam 8 hari diangkat di udara dengan angin yang sangat dingin. Jadi kesakitan mereka rasakanlah lama. Kalau angin panas langsung mati, cepat. Terlalu cepat. Kurang lama. Nah, di sini sirrun dua makna atau dua tafsiran. Ada yang menafsirkan sirrun maksudnya angin yang sangat dingin, ada yang menafsirkan sirrun itu maksudnya suara yang menggelegar dalam angin tersebut, ada yang mengatakan suara api yang menggelegar. Jadi angin tersebut bawa api. Dan kita sudah lihat kemarin ternyata angin bisa bawa apa? Api. Kejadian di Amerika kemarin kan gitu, angin bawa apa? Api. Jadi ada dua tafsiran, maksudnya angin membawa hawa yang sangat dingin atau api, angin bawa api. Asabat harsa qaumin, yang angin tersebut menimpa tanaman orang-orang zalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu mereka berbuat kesalahan atas diri mereka sendiri, fa ahlakat, maka tanaman mereka hancur seluruhnya. Bisa diartikan angin dingin. Jadi mereka sudah waktunya panen, tahu-tahu angin dingin menimpa sehingga merusak tanaman-tanaman mereka, daun-daunnya rusak, buah-buahnya rusak karena dingin yang luar biasa menimpa. Dan saya sempat kemarin ke Dieng, saya tanya, iya kalau musim dingin Ustaz bisa sih tanaman rusak? Oh, jadi tanaman bisa rusak kalau sangat dingin, bisa rusak. Bukan angin, cuma hawa doang. Mereka petani di Dieng, mereka kalau sudah sampai minus itu bisa merusak apa? Tanaman. Artinya tanaman bisa rusak. Jadi tanaman bisa rusak dengan api, bisa rusak juga dengan angin yang dingin. Tergantung tafsir dari ayat ini. Fa ahlakat, maka akhirnya angin tersebut menghancurkan hasil panen mereka. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak menzalimi mereka, walakin anfusahum yadzlimun, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Di sini Allah menggambarkan tentang bagaimana nasib buruknya orang-orang kafirin, yang di mana mereka ketika di dunia mereka mungkin berinfak, mengeluarkan sedekah untuk melakukan kebaikan, tapi karena mereka syirik kepada Allah tidak ada faedahnya. Mereka merasa ketika di akhirat akan mendapatkan panennya, mendapatkan ganjaran yang banyak, ternyata di saat yang waktu mereka harapkan untuk mendapatkan panen, justru disitulah mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang riya. Kata Allah, dalam hadis Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, man samma Allahu bih, wa man yura'i lahu bih. Siapa yang beramal soleh untuk sum'ah, cerita-cerita, saya begini, cerita sama orang. Atau yura'i, memperlihatkan, dia kelihatan saya amal soleh ini, publish ke sana ke sini, biar orang kasih jempol, ya, jempol tangan maupun jempol kaki. Kemudian dia ketika di hari akhirat, dia diperlihatkan pahalanya. Allah perlihatkan pahalanya, dan dia sudah senang, dia pikir dapat pahala banyak.
Di saat dia sangat berharap dengan pahala tersebut, tiba-tiba Allah hancurkan pahala tersebut. Itu kondisi yang paling mengenaskan. Saatnya memanen, di depan mata sudah ada panenan, tahu-tahu dihancurkan. Seperti Allah gambarkan seperti para petani yang sudah bikin tanaman, sudah waktunya panen, tinggal petik, tiba-tiba datang angin dingin, menghancurkan semuanya. Atau datang angin yang ada apinya, menghancurkan seluruh panen. Seperti orang-orang kafir. Mereka berinfak tapi tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Kalau di dunia mereka dikasih. Orang kafir yang baik di dunia Allah balas di dunia. Lihat orang kafir kalau rajin sedekah pasti kaya. Orang kafir kalau rajin sedekah pasti kaya. Banyak orang kafir rajin dermawan, sosial, Allah bukakan harta bagi Allah balas di dunia. Orang mukmin setengah mukmin, jadi mau sedekah takut-takut. Jadi akhirnya kaya pun takut-takut. Ada sebagian teman saya dia punya bos orang kafir. Kata kau muslim nih, kasih anak yatim. Kamu ini. Jadi dia orang kafir tapi dia bagi-bagi. Dia yakin kalau dia berbuat soleh, usaha dia dijaga. Orang kafir aja beriman. Karena dia merasakan dampaknya di dunia. Kita orang Islam mana masih ragu-ragu. Intinya kalau orang kafir beramal soleh dibalas di mana? Di dunia. Di akhirat enggak, di akhirat seperti ini. Di saat-saat dia berharap pahala, tahu-tahu Allah hancurkan. Kata Allah, kenapa dihancurkan mereka? Karena mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak mendolimi mereka. Walakin anfusahum yadhlimun, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Dengan berbuat kesyirikan, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Dengan mereka menyembah selain Allah, mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Sehingga sebagian ulama mengambil faedah. Sebagian ahli tafsir, tidak saya Syekh Utsaimin atau yang lain saya lupa ya. Bahwasanya jiwa itu harus diperhatikan. Jiwa itu harus diberikan haknya. Jangan dizalimi ya. Bahkan kalau dalam nafkah, urutan nafkah, kalau kita punya makanan cuma satu porsi buat satu orang, maka kita harus dulu. Kata Nabi, ibda binafsik, kau dulu, baru kemudian keluargamu. Jangan kasih orang terus kau mati. Kalau kau kasih orang kau mati, berarti kau tidak menunaikan hak apa? Dirimu. Makanya tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri kenapa? Bunuh diri membunuh jiwa sendiri. Tidak boleh. Jadi jiwa itu punya hak. Jangan zalimi dirimu sendiri dengan berbuat syirik. Makanya Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai orang-orang yang berlebihan terhadap diri mereka. Itu yang bermaksiat itu sebenarnya berbuat berlebihan kepada dirinya sendiri. Jiwa harus diperhatikan. Maka Allah mengatakan, Allah tidak menzalimi mereka dengan menyikapi mereka pada hari kiamat dengan demikian, tetapi karena mereka zalimi diri mereka sendiri. Setelah itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu, jangan jadikan teman-teman kalian dari orang-orang yang di luar kalanganmu ya, yaitu orang kafir. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Ayat ini terkait dengan muamalah. Sebagian ulama menafsirkan jika di negara Islam kemudian ada kafir zimmi. Zaman dahulu ada banyak negara Islam kemudian ada orang-orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi orang kafir yang tinggal di negeri Islam, kemudian mereka melakukan membayar jizyah. Jizyah itu sebagai bukti ketaatan. Dan ini adalah kebaikan dari negara Islam. Sebagaimana orang Islam juga bayar zakat. Mereka juga bayar, tapi bukan disebut zakat. Namanya apa? Jizyah. Dan sebagaimana kalau mereka pun sudah tua, sudah enggak mampu, maka tidak perlu bayar jizyah. Tapi mereka harus bayar. Bagaimana orang Islam yang orang Islam masih suruh bayar, mereka tidak bayar. Yang bilang ini kezaliman. Ya, ini bukan kezaliman. Setelah mereka bayar jizyah, mereka diberikan hak mereka untuk beribadah sesuai dengan agama mereka, untuk berdagang, berjualan dan seterusnya. Tapi Allah mengingatkan, kalau kalian pun bermuamalah sama orang kafir, apakah dalam waktu zaman dahulu di negeri Islam dengan orang kafir zimmi atau dalam kondisi seperti sekarang ya, di mana orang Islam, orang kafir hidup bertetangga kemudian mengadakan hal-hal kerjasama, maka kata Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kalian menjadikan orang-orang non muslim sebagai teman dekat kalian.
Karena kalau teman terlalu dekat bisa mengetahui segala rahasia. Ibnu Katsir membawakan ini pada urusan kenegaraan. Kalau kalian menjadi penguasa, jangan masalah penulisan, surat menyurat yang nulis orang kafir, enggak boleh kata Ibnu Katsir. Karena kita tidak aman, bisa jadi dia bocorkan rahasia. Oh ternyata raja kirim surat ke siapa, raja kirim surat. Jadi, biasanya isi surat biasanya rahasia zaman dahulu. Ya. Maka tidak boleh karena bisa membongkar rahasia meskipun kelihatannya pun baik. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka senantiasa tidak henti-hentinya ingin memberi kemudaratan kepada kalian. Khabala maksudnya carut marut. Tercampur antara mudarat dan kemaslahatan. Mereka ingin bikin kekacauan, bikin kerusakan dan mereka berusaha kapan ada kesempatan mereka lakukan. Orang seperti ini baik kelihatan maupun tidak kelihatan jangan jadikan teman dekat. Bitanah maksudnya teman dekat. Bitanah dalam bahasa Arab adalah baju yang di balik baju, yaitu seperti kita baju dalam yang langsung lengket pada kulit. Bahasa lainnya syiar. Baju yang luar namanya zihara. Dan ini perkataan Tahir bin Asyur dia jelaskan. Bitanah secara bahasa Arab berarti baju yang langsung lengket ke kulit atau namanya syiar. Baju yang double yang kedua namanya dithar atau zihara. Jadi jangan jadikan teman non muslim seperti dekat sekali sehingga tahu semua hal-hal yang terkadang membawa kemudaratan kepada kaum muslimin. Tidak semua harus hati-hati kan namanya rahasia-rahasia tidak boleh diketahui oleh non-muslim khawatir memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Demikian juga kalau zaman sekarang kita punya teman terlalu dekat orang kafir, tidak bisa jadi dia mempengaruhi kita. Karena dia punya pola hidup yang berbeda. Punya akidah yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda. Kita kalau terlalu dekat, dia mungkin nonton macam-macam, mungkin dia dengar macam-macam, kita ke bawah kalau teman dekat. Kalau teman dekat kita akan ke bawah. Maka tidak mengapa bermuamalah tapi tidak dijadikan apa teman dekat. Khawatir kita terpengaruh atau kadang-kadang ada hal-hal yang rahasia mereka pun tahu ya. Enggak tahu kita ada masalah terus kita bicarakan. Dia dengar dia sampaikan ke komunitasnya. Kan bahaya, enggak bagus. Atau ada aib di antara kita misalnya kaum muslimin antara urusan dakwah terus kemudian dengar oleh mereka bisa jadi bahan digoreng oleh komunitas mereka. Maka seorang waspada. Kata Allah, "Waddu ma anittum." Mereka ingin kepayahan bagi kalian. Mereka ingin kalian susah. Qad badatil baghdha'u min afwahim dan sudah nampak bagaimana kebencian dari mulut mereka. Yaitu mereka ungkapkan tidak suka dengan syariat, tidak suka dengan Islam, tidak suka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar dan apa yang mereka sembunyikan dalam dada mereka yang belum mereka ungkapkan lebih besar lagi, lebih dahsyat. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah jelaskan bagi kalian ayat-ayat jika kalian memahaminya. Setelah itu Allah berfirman, "Ha antum ula'i tuhibbunahum." Kalian mencintai mereka, wala yuhibbunakum. Sementara mereka tidak mencintai kalian. Ini Allah mencela sebagian orang beriman yang cinta kepada non-muslim sementara mereka tidak cinta. Cari-cari muka, kemudian dekat-dekat dengan mereka, padahal mereka enggak. Ada orang mukmin seperti itu ya. Terlalu cinta sama non-muslim, non-muslimnya biasa-biasa aja. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Lihatlah kalian beriman kepada seluruh Alkitab. Kalian beriman kepada Taurat, kalian beriman kepada Injil, kalian beriman kepada Al-Quran. Mereka tidak, mereka hanya beriman kepada Taurat mereka atau mereka sebagian mereka hanya beriman kepada Injil mereka. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau ketemu kalian mereka ngomong kami beriman. Tapi ingat, wa idza khalau, tatkala mereka bersendirian di antara mereka, addu alaikumul anamila minal ghaiz. Ya. Mereka menggigit ujung jari lantaran marah kepada kalian. Jadi kalau mereka lihat kaum muslimin berhasil, mereka jengkel, mereka gigit jari. Ini ungkapan bahwasanya mereka jengkel tapi mereka pendam. Ya, mereka pendam. Kata Allah, "Qul mutu bi ghaidhikum." Silakan kalian mati dengan kebencian kalian. Innallaha alimun bidzati sudur. Sungguhnya Allah mengetahui isi hati manusia. Ya. Ini Allah ingatkan ya. Hati-hati dengan ayat ini. Sebagian mengatakan terkait orang kafir, mengatakan termasuk juga orang munafik. Dan orang munafik hati-hati meskipun KTP-nya Islam tapi mereka terlihat dari lisan mereka, ketahuan mereka tidak suka dengan Islam. Mereka tidak suka dengan syariat apa? Islam. Mereka tidak suka yang namanya adzan dikumandangkan. Mereka tidak suka namanya pengajian. Mereka tidak suka tentang nilai-nilai keislaman. Maka hati-hati. Ungkapan mereka menunjukkan mereka tidak suka. Yang apa mereka sembunyikan dalam dada lebih besar daripada itu semua. Kalau depan kalian saja mereka bermanis muka, tapi kalau di belakang mereka gigit jari karena jengkel.
Qul mutu bi ghaidhikum. Silakan kalian begitu terus, jengkel terus sampai mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha alimun bidzati sudur." Allah mengetahui isi hati kalian wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang kafir. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.